Baik, selamat jumpa lagi kita bersama-sama di dalam grup ini, di dalam tayangan di YouTube ya, kita belajar ya. Baik, saya Petrus Suganda, saya pelatih digital marketing, pelatih internet marketing. Mau sedikit share, ada gambar yang saya baru dapat dari teman saya. Ini saya sudah copy ya. Jadi ini gambarnya. Oke, rekan-rekan kalau ngelihat seperti ini, jadi dia bilang ini adalah masing-masing platform eh, yang mengalami namanya grafik ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini baca grafiknya, ada yang pernah mengalami kejayaannya pada titik tertinggi dan ada juga yang langsung mendadak tiba-tiba turun secara drastis ya. Seperti kita ketahui bahwa jika rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang sudah online, ingat ya, yang sudah online dari tahun 2000-an, 2004, 2005, mungkin Anda kenal. Nah, di sini mereka punya datanya di tahun 2004, 2005 mulainya ya. Jadi kalau dibaca di sini bahwa kita pernah tahu yang namanya MySpace. Ya, saya besarin dikit ya. MySpace. Jadi MySpace ini pernah berjaya di tahun-tahun di mana peaknya tertinggi ada di sini, puncaknya ini, ya tertingginya di sini. Tetapi MySpace pada hari-hari ini tidak lagi terdengar dan tidak lagi banyak digunakan, ya. Ini MySpace, sayang banget ya, tidak bisa eh, tidak bisa menjaga performanya. Karena apa? Mungkin juga beberapa eh, aplikasi atau beberapa, kalau boleh dibilang beberapa sosial media atau yang lainnya turun karena apa? Karena ada yang baru ya, tidak selengkap atau tidak mudah digunakan. MySpace saya melihat rata-rata mereka turun karena memang tidak diterima sama pasar dan juga tidak memperlengkapi dirinya. MySpace saya belum mendapatkan aplikasinya lewat Android ya, tidak ada, atau di app iPhone ya, tapi rata-rata mungkin mesti masuk lewat PC. Nah, ini dia yang kurang kalahnya ya. Juga Bibo ya, Bibo. Saya tidak menggunakan aplikasi ini dan saya tidak tahu banyak tentang aplikasi ini, tetapi pernah naik, pernah berjaya dan turun secara cepat. Rata-rata 5 tahun orang sudah bosan rata-rata ya. Ini juga sama tuh, kurang lebih kayak seperti itu. Dan grafiknya sudah tiarap sekarang. Bibo juga sama. Oh iya, kalau ditanya apa saya main MySpace, saya pernah punya MySpace tapi saya nggak ngerti cara mainnya. Ini seperti Facebook kurang lebih ya. Bibo saya tidak main sama sekali, jadi saya tidak berani bilang apa-apa, belum berani share. Tapi kalau Friendster saya main. Saya pernah ikutin Friendster ya. Saya ikut Friendster karena teman, diajak teman. Nah, Friendster juga sama, mengalami hal yang sama. Pernah mengalami peak yang terbaiknya di 2008, tapi turun lagi pelan-pelan ya. Jadi sosial media yang tidak mempersiapkan dirinya di aplikasi handphone, aplikasi smartphone, telepon pintar, rata-rata akan turun secara perlahan-lahan ya. Sekali lagi, jika tidak menjadi perbincangan di dunia maya, maka setiap produk atau jasa itu pasti akan perlahan turun. Ini sama ya, MySpace, Bibo, sama Friendster turun perlahan-lahan. Jadi memang tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa ini drop, turun ya. Jadi apalagi nih? Nah, ini kita melihat menarik nih, Facebook. Oh ya, ini rentangnya ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat di sini rentangnya, ini agak tipis, ini tipis, ini tipis. Tapi kalau di Facebook lihat, ini rentangnya panjang dari 2005 sampai 2020, berarti rentangnya panjang. Ini kita melihat bahwa Facebook pernah mengalami kejayaan ya. Di 2012 tinggi banget. Karena apa? Semua handphone rata-rata punya yang namanya aplikasi Facebook. Tetapi juga perlu diperhatikan teman-teman, kenapa bisa turun aplikasinya seperti ini. Mungkin orang jenuh, bisa seperti itu, dan mulai meninggalkan. Nah, saya sarankan Anda tetap ya menggunakan Facebook sebagai salah satu sosial media yang powerful. Saya masih menganggap ini adalah sosial media yang powerful, dan saya sampai hari ini masih menggunakannya. Saya masih menggunakannya. Terus dikembangkan. Facebook ini banyak
fiturnya dan lengkap menurut saya ya. Sangat disayangkan. Mungkin di Indonesia ya turun, tetapi kita mempergunakannya tetap. Nah, dia turun dan tidak bisa naik lagi. Berbeda dengan Twitter. Twitter coba lihat, pernah ngalamin namanya kejayaan di 2013 walaupun berkarakter pendek cuma 140 karakter pada waktu itu ya. Tetapi Twitter masih sering digunakan. Sempat turun, saya pikir Twitter akan mengalami yang namanya udah habis dah sampai situ. Tapi dia mencoba naik lagi di 2020, masih bagus bisa naik. Ya, coba lihat kalau Facebook dia turun secara melandai, turun secara terus menerus. Tapi kalau Twitter memang dia menurun, tetapi dia mulai naik lagi ya, dia mulai naik lagi. Ini disebabkan karena apa? Memang saya melihat ada tokoh-tokoh besar ya, tokoh-tokoh besar seperti di Amerika kayak presiden atau apapun masih menggunakan media ini sebagai media untuk mereka menyapa dan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ini yang membuat Twitter semakin lama semakin naik. Tapi setelah ini saya tidak tahu ya apa Twitter masih bisa bertahan atau tidak. Nah, ini Snapchat ya. Ini Snapchat kan ya. Snapchat ini kalau kita ngelihat grafiknya sempat naik. Saya tidak menggunakan Snapchat, tetapi saya sudah register. Jadi setiap sosial media saya coba register namanya ya. Supaya apa? Karena saya supaya mengamankan account username-nya. Ya, Snapchat juga sama. Saya tidak bisa membahas Snapchat terlalu dalam. Nah, di saat Snapchat ada, dia punya pesaing yaitu Instagram secara langsung. Jadi Facebook dan Instagram menutup menutup langkahnya Snapchat dengan cara membuat layanan sejenis. Snapchat ini punya kelebihannya lagi waktu itu kalau nggak salah bikin video singkat ya, video berdurasi singkat kayak highlight dah yang sekarang dipakai di Instagram sama di Facebook ya. Pokoknya kalau tidak booming di Indonesia aplikasi ini kurang antusias sepertinya ya. Oke. Nah, kita ngeliat di sini dulu. Nanti kita akan ngobrol di sini ya, panjang lebar di Instagram ya. Di Instagram kita akan ngobrol. Tapi lihat 3 aplikasi ini, Instagram, Reddit, sama yang namanya TikTok. Dari 2010 Instagram, perhatikan, dia naik secara bagus banget, konstan naik dan tidak turun ya. Karena apa? Aplikasi ini adalah aplikasi yang mudah dan saya melihat bahwa Facebook Group tidak salah untuk mengakuisisi, mengambil alih, membeli Instagram karena memang naik kurang lebih seperti itu. Dan hari ini perhatikan, jika Anda pengguna Instagram dan bukan pengguna Instagram, pedagang online menawarkan jasa atau apapun, saya amat sangat berharap saudara punya ilmunya di sini. Di sini semakin lama semakin naik, ini bagus banget ya. Jadi Anda harus menambah ilmunya. Sekali lagi, menambah pengetahuan Anda di bidang cara menggunakan Instagram, optimasi Instagram. Ini bagus banget ya. Ini Reddit, saya tidak bahas terlalu dalam, tetapi ini lebih banyak di Amerika, dia lagi naik trennya. Boleh Anda pergunakan, tetapi setahu saya Reddit kayaknya nggak bisa dipergunakan di Indonesia kayaknya ya. Nanti saya revisi lagi. Nah, ini TikTok lagi naik daun. Inilah generasinya TikTok. Jadi Anda pada hari ini bisa mencoba memulai, mumpung grafiknya masih naik, masih bagus. Punya akun TikTok harus. Akun atas nama pribadi, yes. Atas nama usaha Anda, yes. Silahkan, buatlah. Karena grafiknya masih bagus, penggunanya masih bagus. Dan sekali lagi, jika di Indonesia digunakan, rata-rata sosial media itu masih bagus. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram digunakan di Indonesia. Penggunanya banyak, ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini bisa banyak. Nah, herannya dan hebatnya setiap aplikasi yang dibuat di sini sebenarnya memang tidak pernah dirancang untuk yang namanya lapak online. Tetapi di Indonesia yang namanya Facebook jadi lapak, tempat jualan. Instagram jadi tempat jualan. Apalagi Twitter pun jadi tempat jualan. Satu lagi TikTok pun jadi tempat jualan. Perlu banget
perlu sangat Anda menguasai Instagram dan Anda menguasai TikTok karena trennya masih naik nanjak ke atas. Oke? Pembicaraan pada pagi hari ini semoga Anda mendapatkan yang namanya golden nugget. Apa yang perlu Anda kerjakan nih abis ini? Berarti kalau Anda belum punya Instagram, Anda harus punya Instagram, booking username-nya, daftar. Kalau belum punya TikTok, daftar. Tetapi kalau sudah punya, tingkatkan pengetahuan Anda, cara Anda lebih harus ditingkatkan, ya. Sama juga dengan si TikTok ini. Baik. Tetapi saran saya sebelum saya akhiri, tetap bermain Facebook, tetap menggunakan Twitter, tetap menggunakan Instagram, dan juga kalau sempat ada waktunya, pakailah TikTok. Oke, saya Petrus Suganda. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini bermanfaat ya. Silahkan kalau Anda mau share video ini, boleh. Kalau Anda mau komen, silahkan komen karena saya akan coba balas jawab. Dan saya percaya bahwa setiap dari kita bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya. Oke. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Goodbye.